Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Sofi. Di sini saya akan melanjutkan tentang sarana laboratorium IPS. Di sini sarana laboratorium IPS yaitu ada beberapa bagian. Di sini yang pertama, gambar-gambar dinding. Apa itu gambar-gambar dinding? Contohnya seperti pakaian adat, alat rumah tangga, dan di setiap suku Indonesia maupun dunia. Yang kedua yaitu foto-foto peristiwa bersejarah atau tokoh sejarah. Yang ketiga yaitu peta-peta sejarah, geografis atau informasi fisik bumi, sumber-sumber alam, ekonomi, mineral, peta dinding atau bisa disebut informasi batas politik antar negara. Yang keempat yaitu karya grafis. Karya grafis atau disebut bentuk gambar grafik bagian diagram yang memuat informasi tentang penduduk, bangsa-bangsa atau kelompok etnis, ekonomi, sumber alam, agama, politik, sosial, sejarah, atau peristiwa ditempatkan dalam bagian atau poros bagan. Yang selanjutnya yaitu model bentuk tiga dimensi. Nah, di sini model bentuk tiga dimensi itu seperti apa sih? Contohnya ya seperti model candi, model arca, model batuan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu karya kerajinan atau bisa disebut craft work. Craft work dalam visual tiga dimensi berupa model patung, tokoh sejarah dari tanah liat, peta timbul, dan sebagainya. Nah, dalam laboratorium IPS ini, model-model dapat dibuat oleh mahasiswa. Nah, dapat dibuat oleh mahasiswa sendiri di bawah bimbingan guru. Nah, bahan-bahan yang digunakan tidak saja dari tanah liat atau tanah liat itu bisa disebut dengan lempung, akan tetapi juga bisa dibuat dengan tanah malam. Tanah malam itu tanah malam yang berwarna atau lilin itu. Plastisin dari bahan plastik mirip tanah liat tuh. Nah, dari bahan-bahan tersebut dapat dibuat juga diorama atau model-model lain sesuai dengan kebutuhan pengajaran IPS yang dikehendaki. Yang selanjutnya yaitu di sini di laboratorium juga dapat disimpan dan digunakan juga peralatan elektronik audio seperti radio kaset. Nah, seperti radio kaset, peralatan audio visual, proyektor atau film. Kaset. Kaset di sini kaset dan film di setiap waktu dapat diputar untuk didengar dan dilihat, misalnya pidato misalnya nih ya, seperti pidato-pidato bersejarah, lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu rakyat. Nah, film tentang peristiwa bersejarah atau film sejarah, film berita tentang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan suatu masyarakat tertentu. Itu di laboratorium yang menggunakan kaset atau peralatan elektronik. Nah, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa laboratorium IPS ini bukan gudang atau menyimpan semua benda tersebut di atas. Seperti halnya dengan perpustakaan. Nah, laboratorium ini adalah salah satu sumber belajar bagi siswa dan oleh karena itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan strategi dalam proses pembelajaran IPS. Nah, yang selanjutnya yaitu poin D, SOP atau SOP. Apa itu SOP? Yaitu standar operasional prosedur. SOP laboratorium UPS atau standar operasional prosedur, aturan paling mendasar dalam pengelolaan laboratorium UPS adalah dengan terlebih dahulu membuat standar operasional prosedur laboratorium UPS atau selanjutnya yaitu disingkat dengan SOP. Nah, SOPD ini adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang mengikat. Hal ini mencakup hal-hal yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi tanpa kehilangan keefektivitasnya. SOP
berisi atau memuat hal-hal teknis yang menyangkut aturan sederhana pelaksanaan pengelolaan laboratorium IPS. Di sini standar operasional prosedur yaitu mempunyai tujuan. Nah, tujuannya dibuat standar operasional prosedur. Di sini yang pertama tujuannya yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi suatu organisasi sesuai tujuannya. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi dan kinerja dan tanggung jawab dari para pengguna yang terkait. Yang ketiga yaitu memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu menghindari kemungkinan terjadi kesalahan, kegagalan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi dalam menjalankan fungsi suatu sistem organisasi. Yang kelima yaitu sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan terhadap tugas dan wewenang. Yang keenam, mengevaluasi hambatan dan kendala yang ditemukan dalam menjalankan suatu organisasi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.